Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kreasi V seputar tutorial hantaran dan parcel. Kali ini saya membuat parcel eksklusif. Isinya lumayan banyak. Di sini ada gift box, gendongan depan, topi, kaos kaki, sepatu, singlet, 3 baju, dan handuk. Isinya lumayan banyak. Pertama, di sini saya akan membentuk handuknya. Handuknya ini akan saya buat bentuk kelinci, induk, dan anaknya. Untuk bagaimana caranya, teman-teman bisa mengikuti tutorialnya pada video ini. Pertama, pojok dan pojok dijadikan satu. Di sini kita akan membentuk telinga kelinci. Ini telinga induk kelinci. Kemudian ambil kain di bawah telinga. Kemudian tutupi ikatan dengan kain. Sematkan dengan menggunakan jarum. Kemudian kita ikat untuk membentuk kepala kelinci. Di sini saya memakai tali rafia. Teman-teman bisa memakai benang atau pita untuk mengikat handuk. Kemudian ini sisi yang lain, karena kita akan membuat anak kelinci, maka ukurannya kita buat lebih kecil daripada induknya. Ini telinganya lebih kecil daripada induknya. Tetapi apabila teman-teman ingin membuat kelinci sepasang, teman-teman bisa membuat dengan ukuran yang sama. Ikat 2 pojok handuk untuk membentuk telinga kelinci. Kemudian selanjutnya ambil kain, di bawahnya kita tutup tali telinga. Ini menggunakan jarum kecil. Kemudian kita ikat pada leher kelinci sehingga terbentuk kepala kelinci. Apabila ada yang tidak jelas pada tutorial saya ini, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. 2 kepala kelinci sudah jadi. Selanjutnya kita tata letaknya. Ini agar letaknya sesuai dengan keinginan kita. Ini saya ikat. Ditata dulu, kemudian diikat. Agar letaknya sesuai dengan keinginan kita. Sudah terikat, tinggal sisa kain handuk ditata sehingga terbentuk badan kelinci. Ini saya beri lipatan agar kesannya induknya menggendong anak kelincinya. Ini anak kelincinya kurang kecil ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat lebih kecil lagi agar ada perbandingan dengan induknya. Sudah hampir jadi. Kemudian ini saya tambahkan mata boneka yang saya rekatkan pada double tip.
Mata boneka induknya sedikit lebih besar daripada mata induk anaknya. Tetapi apabila teman-teman hanya mempunyai satu ukuran, tidak masalah apabila disamakan ukuran matanya. Kemudian ini pada leher kelinci saya tambahkan pita agar kelincinya tampak lebih manis. Ini karena letaknya pada parsel ya teman-teman, jadi badannya tidak terlalu saya bentuk karena nanti juga akan tertutup dengan barang-barang yang lain. Walaupun bentuknya agak rumit ya teman-teman, tetapi usahakan penggunaan jarum seminimal mungkin agar tidak merusak handuk. Yang kedua, tidak menyulitkan bagi penerima parselnya. Jadi apabila banyak jarum, yang menerima parsel akan kesulitan ketika membongkarnya. Ini tadi jarumnya juga sedikit, minimal sekali. Boneka dari handuk sudah selesai, caranya mudah, cantik sekali hasilnya. Kemudian ini bajunya ada 3. 2 setelan dan 1 handshop. Ini bajunya karena space parselnya sedikit, jadi bajunya hanya saya lipat saja. Saya lipat, dalamnya saya beri kertas agar bisa lebih berdiri tegak. Kemudian sematkan dengan menggunakan jarum. Apabila teman-teman akan membuat lipatan seperti ini, perhatikan gambarnya ya teman-teman. Ini gambar kaosnya saya letakkan pada bagian depan lipatan. Jadi ketika diletakkan di dalam parsel, gambar kaosnya masih terlihat. Oke, ini sudah. Yang 2 sudah saya bentuk. Untuk baju sudah selesai. Ini saya letakkan pada box yang dibungkus dengan kertas kado. Ini ada gift set. Terus bajunya saya letakkan di atas gendongan depan. Ini untuk topinya saya tempelkan di ujung gift box. Teman-teman bisa merekatkan dengan lakban. Kemudian ini sepatunya saya letakkan di depan handuk. Untuk kaos kaki ini saya tempelkan di depan gendongan. Rekatkan dengan menggunakan lakban. Untuk kaos kaki seperti ini sebaiknya kertas tagnya tidak dilepas ya teman-teman, agar untuk menunjukkan bahwa itu masih baru. Ini sisa celana dari baju setelan dan singlet. Untuk celananya saya gulung, saya letakkan pada bagian depan gendongan. Kemudian ini singletnya saya lipat dan gulung karena space-nya tinggal sedikit. Tetapi walaupun sedikit, barangnya banyak, kita sebagai pengrajin harus menunjukkan semua isinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai isi dari parsel atau hantaran tertutup atau tidak kelihatan. Ini singletnya saya tata berdiri. Parsel sudah tertata, tinggal dibungkus dengan kain tile. Ini walaupun banyak, tempatnya terbatas, tetapi semua isi parsel kelihatan dan tertata rapi. Ini karena kain tilenya terbatas ya teman-teman, jadi saya tutup bagian atasnya. Ini bawahnya dipaskan, kemudian lem pada bagian alasnya atau bagian box, kemudian ini tile bagian atas ditutupkan ke bawah.
Jadi karena terbatas, tidak saya buat kuncung ke atas, jadi hanya saya tutup ke bawah untuk menghemat kain tile. Ini pesanan seorang pelanggan, pesannya dadakan ya teman-teman. Saya hanya diberi waktu 1 jam, jadi tidak sempat belanja kain tile. Seadanya bahan saya gunakan. Oke, selanjutnya tinggal dirapikan bagian sampingnya. Potong kain yang berlebihan agar parselnya tampak lebih rapi. Kemudian tinggal dirapikan dengan menggunakan lem tembak. Usahakan saat melem tembak tidak terkena isi parselnya, terutama isi parsel yang berupa kain. Jadi rekatkan pada boxnya agar tidak merusak isi parselnya. Ini tinggal dirapikan saja, teman-teman bisa merapikan bagian sisi kiri dan kanan. Oke, sudah terbungkus dengan plastik tile. Selanjutnya kita membuat pita. Pitanya saya pakai pita Jepang. Pita Jepang itu harganya lebih murah daripada pita kain. Warnanya banyak, membentuknya mudah. Jadi saya memakai pita Jepang. Pita Jepang ini juga punya kelebihan lebih voluminis daripada pita kain. Jadi kelihatan lebih mekar walaupun bentuk pitanya sederhana. Di sini kira-kira saja ya untuk panjangnya, potong sebanyak 4 helai. Saya memakai pita biru agar untuk menunjukkan bahwa ini parsel untuk cowok, anak laki-laki. Oke, ini sudah 4 helai. Kemudian lem bagian tepinya ke tengah. Kita melakukan hal yang sama dengan ketiga pita yang lain. Empat pita sudah terbentuk, tinggal kita susun menjadi satu, saling silang. Selanjutnya tambahkan pita di atasnya. Diukur saja dikira-kira. Kemudian kita rekatkan di tengahnya. Oke, pita untuk menghias parsel sederhana sekali. Teman-teman bisa membuatnya di rumah. Oke, tinggal kita tempelkan pada parsel. Dengan menambahkan pita, parsel yang sederhana bisa kelihatan lebih cantik. Parsel eksklusif sudah jadi. Mudah-mudahan tutorial ini membantu teman-teman ketika menyusun atau membuat parsel bayi. Sampai jumpa lagi pada kreasi selanjutnya dan terima kasih.